Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Hari ini sangat spesial karena alhamdulillah saya bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Semoga nanti next day ataupun next episode bisa menyapa kembali ya. Karena kita akan tentunya berbicara tentang pariwisata. Nah, sangat menarik kan? Karena kalau kita berbicara tentang pariwisata di Kota Pekalongan itu sebenarnya banyak yang bisa diulik gitu kan. Ada wisata religi, kemudian juga ada kebudayaannya, ada kulinernya, ada juga alamnya. Nah, nanti kita bakal ngobrol tentunya lebih detail bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Langsung saja kita sapa, ada Kepala Bidang Pariwisata Dinparbudpora Kota Pekalongan, ada Bapak Retno Purnomo SSTP MSI. Assalamualaikum Pak Ipung. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini namanya Pak Retno Purnomo tapi panggilan mesrahnya Pak Ipung. Panggilan mesra, panggilan dekatnya pemirsa ya. Karena kita kan tagline-nya lebih dekat, lebih santai ya Pak Ipung ya. Jadi kita nama panggilan saja. Jadi kalau manggil Aziz jangan Aziz Pak Ipung. Dirgantara. Jadi lebih dekat gitu. Kerjain kepala bidang kapan lagi ya pemirsa ya. Oke Pak Ibu, kabarnya sehat ya, baik ya? Alhamdulillah sehat. Nah, rahasianya apa nih kok bisa seger terus kayak gitu? Lebih kepikiran sih ya. Mindset ya berarti ya. Mainnya ke pikirannya. mindsetnya harus bahagia. Bahagia. Luar biasa berarti Pak Ipung Healing, bahagia paling ya. Luar biasa. Oke Pak Ipung, kalau kita berbicara tentang topik kali ini kita membahas promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan duta wisata. Ya, tapi sebelum kita lebih detail untuk membahas ke duta wisatanya dan peran dari duta wisata itu, mungkin kita membahas tentang wisata ataupun pariwisata di Kota Pekalongan terlebih dahulu ya Pak Ipung ya. Kalau kita berbicara mengenai pariwisata di Kota Pekalongan kan otomatis banyak ya, seperti tadi yang sudah Aziz sampaikan sama pemirsa yang ada di rumah, ada wisata religi, kemudian kuliner, kemudian kebudayaan seperti kain dan juga lain sebagainya yang tentunya sudah diakui oleh UNESCO ya, atau tidak diragukan lagi. Kemudian juga masih banyak yang lainnya juga. Bisa dijelaskan apa enggak sih Pak Ipung, daya tarik pariwisata di Kota Pekalongan itu apa sebenarnya? Lebih kemananya? Bisa disebutkan dan dijelaskan, monggo. Iya, terima kasih Mas Aziz. Jadi pariwisata itu suatu hal yang luas ya. Dan itu kalau saya berpikirannya tidak terlepas dari namanya ekonomi kreatif. Dua hal, pariwisata dan ekonomi kreatif itu tidak bisa terpisahkan. Ya, kata Mas Menteri juga di tingkat nasional juga kita harus bisa mengkolaborasikan, bisa menggerak bersama, dan nanti ujung-ujungnya juga bisa menumbuhkan lapangan kerja yang sangat luas. Jadi berbicara tentang pariwisata di Kota Pekalongan ada beberapa destinasi ya, dan beberapa daya tarik, karena destinasi sama daya tarik itu beda. Kalau destinasi terkait sama tempatnya ya, tapi kalau daya tarik lebih ke yang menarik dan membawa wisatawan datang ke kota ataupun kabupaten tersebut. Betul. Ya, kalau destinasi kita ada beberapa destinasi yang kebetulan juga ada yang dikelola sama Pemda, ada yang dikelola sama masyarakat atau komunitas gitu. Kalau dikelola sama Pemda ada yang cukup baru ya, karena sudah baru setahun kan ya, masih imut-imutnya gitu kan. Ada pantai gitu, Pasir Kencana, betul, masih lucu-lucunya gitu kan. Ini masih coba kita berkembang ya. Jadi sudah dibuatkan sama pemerintah pusat, dibangunkan sama pemerintah pusat. Kita coba lebih kembangkan lagi biar dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa berjalan, dan kita harapkan juga bahkan bisa berlari gitu kan, harapannya gitu ya. Tumbuh jadinya ya. Betul. Pak Ipung ya. Jadi nggak kalau bahasa sekarang stunting lah gitu ya. Agak ngeri ya, solusinya agak susah ya. Ya, harus mungkin, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu. Terus ada museum batik juga yang sudah banyak orang tahu lah, apalagi di Kota Pekalongan gitu. Terus ada mangrove dan selamaran ya, yang kita kelola di dinas. Kemudian ada beberapa tempat wisata juga yang dikelola sama komunitas ya. Ada kampung-kampung wisata, kita punya kampung Batik Kauman, kampung Batik Pesindon, kemudian ada kampung Canteng Landung Sari, kemudian juga kita ada satu daya tarik wisata religi yang ya sudah mungkin tidak diragukan lagi ya. Di wisata religi Sapuro ya, di Makam Habib
Ahmad itu juga jadi satu tempat yang cukup menarik sebenarnya ya. Tapi sementara ini masih dikelola oleh kelompok sadar wisata di daerah tersebut. Tidak masalah, yang penting masyarakat Kota Pekalongan bisa berkembang dari wisata apapun itu. Kemudian juga ada wisata belanja ya, jangan lupa ada kita punya pasar grosir batik di situ. Dan sebenarnya banyak lah yang bisa kita eksplor. Terus bicara tadi yang pertama, kenapa saya kaitkan dengan ekonomi kreatif ya. Diharapkan pariwisata dan ekonomi kreatif itu yang jelas bisa mensejahterakan masyarakat. Dan hal yang tidak bisa habis itu pikir dari manusia yang itu ditumbuhkan dalam ekonomi kreatif. Oke, yang luar biasa ya pemirsa. Tapi mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran nih Pak Ipung. Tadi Pak Ipung bilang bahwa ternyata pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu sangat berbeda gitu kan ya. Apa sih Pak Ipung perbedaan secara detailnya gitu? Ini mungkin bisa untuk knowledge ataupun pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, bukan berbeda tapi saling terkait, tidak bisa terpisahkan. Oke, gitu ya. Saya ulangi karena pariwisata di situ secara teori itu harus ada 4A ya. 4A. 4A ya. Oke. Ada attraction, ada accessibility, ada ancillary, sama ada amenity. Oke. Itu ya, ada amenity. Itu 4 hal yang harus ada di Pariwisata. Oke. Nah, sisi atraksi itu bisa menampilkan seni budaya yang itu juga masuk, mendatangkan konser gitu ya. Betul, yang itu juga termasuk dalam ekonomi kreatif. Satu itu. Kemudian ada accessibility, keterhubungan antar destinasi dan sebagainya. Itu juga bisa menumbuhkan ekonomi dari pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar gitu ya, dan sebagainya. Terus akses ya. Betul. Kemudian ada ancillary, itu terkait dengan pola manajemen dari suatu destinasi tersebut. Kemudian ada amenity. Amenity itu tempat yang bisa dipakai untuk mendukung suatu destinasi. Contoh ada hotel, ada guest house dan sebagainya. Itu juga ekonomi lagi yang mengangkat. Betul. Makanya saya bilang tadi ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi buat pemirsa nanti di rumah jelas ya pemirsa, ternyata pariwisata sama ekonomi kreatif itu saling terikat gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Ipung juga, satu sama lainnya itu terikat. Tapi kalau kita berbicara tentang keterikatan antara pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kota Pekalongan sudah mewadai semuanya ya Pak Ipung ya? Insya Allah sudah. Ya, perhotelan ada, tempat aksesnya ada, jalannya gitu. Walaupun ada beberapa tempat untuk menuju pariwisata di Kota Pekalongan cukup kendala karena ada bencana alam rob gitu ya. Tapi untuk pemerintah sendiri sudah sedikit untuk mengupayakan untuk memperbaiki itu semuanya. Oke, kita next ke question selanjutnya pemirsa. Nah, kalau kita berbicara kembali lagi nih Pak Ipung ke pariwisata di Kota Pekalongan kan banyak ya. Ada religi, ada budaya, ada yang lainnya dan lainnya. Ada nggak sih maksudnya dari pemerintah sendiri pengen satu fokus ya, tapi nanti bisa besar, dikenal di kota-kota ataupun di provinsi-provinsi lain, bahkan bisa go internasional sampai dikenal sampai salah satunya adalah Bali mungkin ya. Bali itu kan alamnya. Mungkin mereka fokus, kemudian boom gitu. Kalau di Kota Pekalongan sendiri, ada nggak sih pemerintah untuk seperti itu gitu Pak Ibu? Ya, secara religi mungkin bisa secara konsep secara konsep sebenarnya kita bisa menangkap beberapa potensi yang bisa kita kembangkan. Contoh di wisata religi, betul tadi ya, yang Mas sampaikan, berdasarkan kajian ya. Tadi kebetulan kita tahun kemarin itu bikin kajian sebelum kita melangkah ke apa yang harus kita lakukan dalam pengembangan wisata religi terutama. Itu disebutkan bahwa hasil kajian itu ketika hari biasa saja di makam Habib Ahmad di Sapuro itu bisa masuk sekitar 50 bus. Wow, satu hari. Ini cukup menjanjikan sebenarnya ya, ketika memang dikelola secara profesional ya. Betul, itu waktu hari biasa ya, weekday lah. Ketika weekend bisa sampai 50 lebih,
lebih 100-an lah. Apalagi kalau mamanya hall-nya. Kalau hall itu sudah tidak bisa betul. dilakukan lagi itu. Pekalongan pasti tidak bisa bergerak. Iya kan? benar. Malah itu juga kami pernah di-hire sama Kementerian Agama Pusat untuk membuat program bersama di Hall Sapuro itu Pak Ipung ya. Luar biasa itu, berarti. Ya betul. Jadi hasil kajian itu menyebutkan seperti itu, potensi yang sangat besar di wisata religi. Betul. Belum pengajian setiap Jumat Kliwonnya Habib Lutfi. Betul. Itu beberapa ulama-ulama karismatik di Pekalongan alhamdulillah juga bisa mensejahterakan masyarakat Pekalongan. Kayak kemarin sebenarnya tidak hanya Habib Lutfi saja ya Pak Ipung ya, kayak Habib Bagir pun kayak kemarin kan doa awal tahun akhir tahun itu sebenarnya kan yang datang kan tidak hanya masyarakat Pekalongan saja, tapi juga dari luar. Gimana? Apakah ada mau diseriusin untuk memboomingkan wisata religi di Kota Pekalongan? Iya, hasil kajian itu kita ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi untuk pengembangannya. Yang pertama yang jelas terkait sama amenity-nya, amenity di daerah tersebut. Kemudian ancillary, pengelolaan di sana seperti apa sih? Karena kan sementara ini baru masyarakat di sekitar yang situ saja ya. Terus kemudian secara accessibility di sana jalannya juga masih sempit kan di jalan kecil. Belum cukup memadai gitu ya. Ketika memang dikelola secara profesional, apakah memang bisa untuk aksesnya? Betul. Kami hasil kajian itu menyebutkan bahwa masalah terbesar di wisata religi Sapuro itu parkir. Iya. Ya, parkir yang terkait sama accessibility juga. Dan di kajian itu kami coba meng-create bagaimana caranya agar parkir itu bisa dikelola secara profesional, kemudian tidak mengganggu pengguna jalan lain, karena kan juga ada beberapa pengguna jalan yang sempat komplain ke kami juga bahwa iya sih, susah memang dan sih. sebagainya. Serius nih ya, karena Asli juga warga Pekalongan ya, Pak Ipung ya. Kalau memang banyak kunjungan dari luar kota, bus-bus itu kan besar-besar ya, bukan bus-bus yang minibus ya, Pak Ipung. Tapi memang sangat mengganggu akses kita untuk mobilitas masyarakat sekitar gitu ya. Itu jadi PR ya berarti ya. Betul, PR pertama itu yang harus kita selesaikan. Kemudian PR kedua, hasil dari misal nih kita masih mencoba untuk bikin satu tempat parkir yang bisa menampung beberapa bis, terus kemudian kita shuttle yang lebih kecil gitu ya. Itu sepertinya lebih manusiawi lah dalam hal sesama pengguna jalan tapi ya. Tapi itu pasti ada impact kalau kita ngambil kebijakan dan sebagainya. Itu nanti masih kita coba rundingkan terutama dengan satu pengelola daerah sekitar ya, pengelola Pokdarus di situ, kemudian dengan karena ini kaitannya dengan makam Habib, otomatis kita wajib untuk koordinasi dengan keluarga besarnya. Itu biar tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Ternyata agak lumayan ribet ya pemirsa untuk memajukan sebuah pariwisata di sebuah kota gitu kan ya. Kayaknya kalau mamanya masyarakat awam itu bilang bahwa kan Kota Pekalongan tuh sebenarnya banyak ya destinasi wisatanya. Kenapa sih nggak bisa naik? Kenapa sih stuck saja? Nggak semudah itu Bulgozo gitu kan ya. Bahasa deketnya, ungkapan deketnya kan kayak gitu akrabnya Pak Ipung ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kita harus bukan memprioritaskan ya, ibaratnya menghitungkan ya sedetail mungkin gitu ya, biar tidak ada pihak yang merasa terugikan. Gitu nggak sih Pak Ipung ya? Kalau umpamanya dari pihak pemerintah mungkin tidak memikirkan panjang, babat aja langsung aja pembebasan lahan semuanya gitu, kosongkan area dikelola sama Pemda semua. Pemda semua itu bukan tapi kan itu bukan solusi ya Pak Ipung ya. Oke, kita next question lagi buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau umpamanya kita berbicara tentang promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, pasti banyak ya Pak Ipung ya yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah seperti pemilihan duta wisata ini kan, ini salah satu ajang promosi juga gitu untuk Kota Pekalongan. Nah, bisa dijelaskan nggak sih selain dari pemilihan Mas dan juga Mbak duta wisata ini, apa saja promosi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pekalongan untuk mengenalkan Kota Pekalongan ke wisatawan-wisatawan agar datang ke sini? Oke, ya ada beberapa langkah sih sebenarnya yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama sebenarnya agenda rutin kita itu roadshow.
Rojo. Ini Rojo mau ngalah-ngalahin pariwisata. programnya Batik TV nih pemirsa. Loh. Roadshow Lanjut, Pak Ibu. pariwisata jadi itu semacam misi dagang lah kalau Oke. orang ekonomi bilang ya. Mhm. Misi dagang kita mengenalkan apa sih Pekalongan, bagaimana untuk nyampe ke Pekalongan dan apa yang ada di Pekalongan itu kenalkan ke daerah Ini lain. sangat menarik sekali ya pemirsa ya. Pak Ipung, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi ya. Apa sih Oke. sebenarnya misi dagang dari Kota Pekalongan yang ingin disampaikan tentunya di kota-kota tetangga ataupun di event-event besar di tingkat nasional bahkan internasional pemirsa. Jadi buat pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih membahas ya pemirsa perihal promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan Mas dan juga Mbak Duta Wisata Kota Pekalongan. Masih bersama dengan Pak Ipung ya. Ini Pak Ipung tuh kalau senyum manis ya pemirsa ya. Kalau saya ganteng kalau senyum Pak. Gitu ya? Itu katanya pemirsa sih. Oke, itu nggak penting. Skip, kita lanjutin lagi. Pak Ipung, tadi sempat Aziz potong ya. Kalau umpamanya promosi apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pekalongan, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda Olahraga Kota Pekalongan gitu. Mau nggak bisa dilanjut Pak Ipung? Ya, tadi seperti yang sebelum break kita sampaikan bahwa kita ada program rutin sebenarnya roadshow pariwisata. Itu sebenarnya semacam misi dagang ya ke daerah-daerah lain, bukan ke daerah tetangga saja, tapi lebih ke daerah yang lebih luas, yang daerah yang lebih jauh. Contoh, kita sudah melaksanakan ke Jogja, terus kemudian ke Bandung, terus terakhir kemarin ke Kota Malang kebetulan. Jadi 3 penjuru mata angin nih sudah kita Luar biasa jabanin ya. Tapi sebenarnya biar- kota-kota tersebut juga memang daya tarik wisatanya bagus ya, Ya. Pak Ipung ya. Satu, selain kita promosi, kita juga belajar pasti. Jadi Betul. sekali menyelah, Dayung, dua tiga dapat. dapat. Perempuan terlampaui lo, beda konsep ya. Ye, intinya sih kita nggak cuman promosi tapi juga sambil belajar gitu. Satu itu yang rutinnya. Rutin yang kedua termasuk pemilihan duta wisata. Tourism Ambassador ini lebih ke milenial ya, karena zaman kita sekarang sudah Yang memegang zaman- dunia kan kaum milenial dan Katanya Gen Z sih ya. seperti Katanya itu. seperti itu ya. Tapi nyatanya kabitnya masih generasi Pak Ipung. Generasi apa Pak Ipung? Kolonial kah? Apa penjajahan lu? ya Terus, intinya sebagai kita mencari kaum milenial yang peduli, dalam tanda Betul. kutip peduli dengan Pekalongan, terutama di bidang pariwisatanya. Bagaimana sih pandangan mereka, bagaimana Cara mereka untuk Inovasi. mempromosikannya kan juga berbeda ya otomatis ya. inovasi mereka untuk memperkenalkan Kota Pekalongan ke dunia luar. Ini kan sekarang teknologi sudah bermacam-macam lah, pakai macam ada IG, TikTok dan sebagainya. Mereka lebih ngeh dan lebih lihai mungkin ya daripada saya mungkin. Itu secara promosi di duta wisata ya. Terus kemudian kita juga mencoba mengikuti secara dinas dengan mengaktifkan kembali macam web, IG, TikTok dan sebagainya yang ya kita coba beradaptasi dengan kemajuan teknologi lah. Betul, dan gitu. perubahan zaman ya. Harus mengikuti, kalau nggak mengikuti nanti tenggelam ya Pak. Tenggelam dan Ipung ya. Tenggelam nanti yang mau nolongin siapa? Pemirsa yakin mau menolongin kita gitu kan? Enggak kan? Oke, ada lagi gitu. mungkin? Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lah yang coba kita bawa ke tingkat nasional, terutama contoh kemarin kita juga sempat mengikuti ajang atau mengikuti kegiatan APEXI ya, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar. Itu juga sempat kita memperkenalkan what is Pekalongan, what is culture-nya Pekalongan seperti apa, budaya seperti apa. Dan ketika ada rapat di sana pun Pekalongan lah, yuk ayo gitu. Betul. Gitu. Terus ketiga juga yang sempat kita launching di
tahun kemarin pun kita sudah punya apa namanya jargon lah ya, Apa itu? Agar semacam branding pariwisata lah kalau saya bilangnya agak Plesir ya? Plesir Pekalongan yuk Plesir gitu. Pekalongan yuk, itu kearifan lokal banget dengan Betul. menggunakan bahasa khas Pekalongan juga ya Pak Ipung ya. Luar biasa. Gimana buat pemirsa yang ada di rumah, warga Pekalongan udah plesir belum nih ke Pekalongan? Harusnya sudah ya Pak Harusnya Ipung ya, sudah. kalau memang warga kota Pekalongan, apalagi kalau mamanya hari Jumat Kliwon kan pasti di Pantai Pasir Kencana itu pasti ada event gitu ya. Itu bisa diramaikan, dimeriahkan. Kalau bukan kita sebagai warga yang meriahkan ataupun meramaikan, siapa lagi gitu kan Pak Ipung? Dimulai dari warga sekitar terlebih dahulu untuk apa ya ibaratnya mengangkat gitu ya, menaikkan pariwisata di kota Pekalongan, kemudian bisa dilihat sama kabupaten atau kota-kota tetangga, kemudian dilihat sama dunia. Wah, luar biasa. Oke, kita kembali lagi nih Pak Ipung ya. Kalau umpamanya kita berbicara tentang promosi, kan otomatis promosi ini kan tidak semudah ya. Walaupun tadi banyak yang sudah dilakukan sama pemerintah kota Pekalongan ya, mengikuti ini, mengikuti itu, keluar kota dan lain sebagainya, meng-hire generasi milenial untuk melakukan kolaborasi gitu kan. Tapi otomatis tidak semudah membalikan telapak tangan, semua goals itu akan tercapai. Gitu kan Pak Ipung. Apalagi kalau umpamanya kita berbicara tentang kota Pekalongan, kan salah satu kota yang terkenal akan bencana alamnya, yaitu the one and only, apalagi kalau bukan rob itu kan Pak Ipung. Rob. Nah, itu ada dampaknya nggak sih Pak Ipung sebenarnya? Ya, secara prinsip tetap ada ya, tetap ada. Tadi yang sempat saya sampaikan di awal ada accessibility. Yang jelas itu juga berdampak karena posisi beberapa destinasi kita kebetulan juga berada di wilayah utara Pekalongan. Betul. Yang itu dekat sangat pantai ya, rob ya gitu. Terus kemudian tapi upaya kita sebenarnya lebih mengedukasi masyarakat ya. Ketika masyarakat mau ke pantai Pasir Kencana, contoh saja satu itu sekarang pemerintah sudah upaya yang besar di situ. Betul, dengan pembangunan tanggul gitu ya dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu juga sudah disupport banyak dari pemerintah pusat. Betul. Yang membutuhkan juga dananya juga sedikit di situ kan. Dan alhamdulillah sekarang bisa kita lihat bersama ketika masyarakat mau ke pantai Pasir Kencana juga aksesnya lebih sudah lumayan dibandingin sebelum-sebelumnya. Jauh lebih, kalau saya bilang jauh lebih enak, jauh lebih nyaman lah gitu kan. Kalau tahun-tahun kemarin kan mungkin kita masih lewat yang sisi sebelah barat ya, di dekat jalan rusak parah itu ya Pak Ipung. Betul. Ini sudah dibeton semua bahkan sampai ke depan sini ya. Depan BRI gitu ya. Loh, nyebut. Di depan jalan BRI Supratman di sini sudah. Betul. Alhamdulillah sudah ditinggikan dan beberapa pompa, terus kemudian pembangunan tanggul juga sudah hampir selesai semua gini kan paket-paketannya. Dan alhamdulillah penurunan dari bencana ini kita bisa rasakan sangat drastis, sangat signifikan gitu ya pemirsa ya. Nah, memang kembali lagi ya, kalau umpamanya kita mau memajukan suatu pariwisata di kota ataupun kabupaten itu kembali lagi ke dana ya Pak Ipung ya sebenarnya ya. Ya nggak sih? Betul. Kalau umpamanya ya gimana? Masa kita mau menggunakan dana pribadi pun mungkin nggak bisa mencukupi untuk mengcover itu semuanya. Apalagi yang dilawan adalah bencana alam gitu kan. Itu kan sangat berat sekali gitu kan. Kalau kemarin Covid aja musuhnya tidak kelihatan sangat berat, apalagi ini alam gitu ya Pak Ipung ya. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan titipan Pak Ipung ya. Pertanyaan titipan kayak penitipan sekolahan aja lu apa pertanyaan pipit. Jadi gini Pak Ipung, kan kalau kita melihat Belanda itu kan problemnya sama ya Pak Ipung ya. Kayak mereka itu kan bencana rob dan lain sebagainya, tapi dari pihak Belanda itu benar-benar bisa membuat daya tarik dari destinasi wisata dengan apungnya gitu ya, yang terkenal. Apakah tidak Pekalongan berkiblat ke sana atau seperti apa, atau kembali lagi ke dana ataupun anggaran yang ada gitu? Terkait dengan jadi bencana yang disulap menjadi kemakmuran rakyat gitu kan. Jadi kita mematahkan stigma bahwa ternyata bencana itu tidak selalunya negatif gitu Pak Ipung. Dari mulai tahun kemarin saya masuk ke pariwisata itu saya baru setahun nih Mas. Baru setahun udah dicecer ya saya. Ya gimana lagi? Saya sudah mulai berpikir ya, terutama di beberapa destinasi yang notabene rawan-rawan rob dan bencana seperti itu ya Pekalongan.
Dan tahun kemarin selain tadi yang saya kaji tentang untuk wisata religi, kita ada destinasi di sebelah utara juga ada mangrove park di situ kan, yang ya sampai sekarang kita mungkin belum bisa memberikan effort yang baik atau yang signifikan bisa terlihat hasilnya, mungkin di sana belum. Tapi kita sudah mencoba mengkonsep bagaimana wisata yang di sana tuh bisa beradaptasi. Betul. Kuncinya itu adaptasi terhadap perubahan iklim, terhadap dampak dari penurunan muka tanah dan sebagainya yang itu sudah jelas ada di Pekalongan. Bagaimana kita beradaptasi terhadap hal tersebut dan membalik stigma bahwa bencana ini masih bisa kita jadikan suatu barokah lah, bisa kita mesejahterakan masyarakat. Itu contoh kita sudah ada sih konsep desainnya kita sudah punya, bagaimana nanti mangrove itu bisa menjadi satu tempat untuk wisata keluarga. Segmennya keluarga memang di sana kan. Kemudian segmen untuk penelitian bisa juga di sana. Terus kemudian ada segmen khusus pehobi mancing Mas Desi, gitu kan. Ya, nggak mancing nggak makan ya pemirsa. Tagline-nya. Ada lagi yang khusus untuk penggemar hiburan juga, nanti kita coba bikin ada amenity di sana yang ada amphitheater lah yang bisa untuk ya sambil tampilan-tampilan gitu ya, performingnya. Betul, di situ. Luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep yang mau mengadopsi ke Belanda itu sebenarnya sudah diterapkan gitu ya di Kota Pekalongannya. Mencoba untuk diterapkan gitu pemirsa. Karena bagaimanapun tidak mungkin pemerintah itu dengan adanya bencana rob seperti ini diam saja ya Pak Ipung ya, tapi juga bertindak bagaimana untuk mencari solusinya. Tapi ingat harus step by step, tidak bisa seperti membalikan telapak tangan langsung. Bim salah bim gitu kan. Jadi seperti Nikola Saputra, nggak mungkin pemirsa, harus perawatan terlebih dahulu gitu kan. Oke Pak Ipung ya, ini padahal kita akan membahas duta wisatanya pemirsa, tapi banyak ternyata PR-nya yang mungkin pemirsa ini. Sebelum kita membahas tentang promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan duta wisata ini Pak Ipung ya, satu lagi nih Pak Ipung, sebenarnya dalam 1 tahun ya, Pak, wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan itu ada total secara data yang masuk ke Dinas Pariwisata ada berapa sih Pak Ipung? Kemudian mereka itu datang lebih spesifikasi ke wisata mana? Religikah? Apa ke kulinernya? Apa ke budayanya, kain dan lain sebagainya? Dan range usianya biasanya dari range berapa sih Pak Ipung yang datang ke Kota Pekalongan gitu? Cukup banyak banget ya. Kalau nggak kayak gitu bukan presenter Pak Ipung. Ngobrolnya beda kayak kita lagi di warung ya Pak Ipung. Oke, jawab satu coba ya. Monggo. Ya. Jadi kalau kita lihat data ya, tahun kemarin kita di angka 1 juta. Wow. 1 juta lebih. Itu kategorinya banyak nggak Pak Ipung untuk kota atau kabupaten? Dengan target yang kita tetapkan selama 5 tahun itu sudah 200%. Wow, amazing ya. Itu selain amazing, saya juga masih berpikiran saya kurang apa ini di situ, karena itu masa-masa di mana COVID mulai melandai dan sebagainya, di mana mungkin masyarakat masih berpikirannya akan udah lama di rumah aja, pengen pelesir, pengen apa gitu. Saya masih berpikirnya gitu, bagaimana mempertahankan angka itu di tahun ini. Iya, itu yang paling susah itu mempertahankan ya Pak Ipung ya. Kayak hubungannya yang susah mempertahankan Pak Ipung. Terus kemudian kalau data sampai bulan Juni tahun ini, kita jadi di semester pertama ini kita baru dapatnya sekitar 350 ribuan. 350 ribuan. Itu dari target yang kita tetapkan itu 570 atau 580 ribu, kita baru tercapai 350 ribu. Jadi mungkin masih ada sekitar ya. Tapi kan tahun belum berakhir. Masih di pertengahan. Itu insya Allah kayaknya bisa deh ya Pak Ipung ya. Betul, insya Allah saya masih optimis lah. Masih optimis melampaui target yang sudah ditetapkan. Luar biasa ya pemirsa. Berarti kalau kita target ataupun angka ya, Kota Pekalongan termasuknya bagus ya Pak Ipung ya, bisa mencapai 200% satu. Kemudian tahun ini aja sudah mencapai bisa dikatakan 65% ya.
kalau umpamanya dipresentasekan gitu pemirsa, karena ini masih di pertengahan tahun. Oke Pak Ipung, sekarang kita kembali ke topik ya. Kita membahas perihal promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan Duta Wisata Kota Pekalongan gitu Pak. Tadi kan Pak Ipung sudah bilang bahwa promosi yang dilakukan itu banyak ya, selain dengan promosi pemilihan Duta Wisata ini. Seefektif apa sih Pak Ipung pemilihan Duta Wisata ini untuk promosi wisata di Kota Pekalongan dibandingkan dengan promosi-promosi yang lain yang sudah dilakukan gitu? Tadi seperti yang disampaikan bahwa kalau dengan Duta Wisata ini kan kita megangnya milenial. Betul. Kalau milenial ini, dan mereka lebih punya banyak cara daripada kita berpikir mungkin berpikir jadul ya. Kalau mereka lebih berpikir yang relatif, yang mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya, itu mungkin lebih punya dampak baik langsung maupun tidak langsung. Kita kan nggak bisa lihat nih ketika kita melakukan pemilihan Duta Wisata langsung angkanya itu tidak bisa dihitung dengan seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan mereka bekerja, dengan mereka mempromosikan Kota Pekalongan, insya Allah tetap ada dampak positifnya ke tempat kita, ke Pekalongan. Oke, jadi tetap ada memiliki dampak ya Pak Ipung ya, walaupun tidak bisa dikategorikan ibaratnya langsung memiliki persentase ataupun angka gitu ya, karena memang kita harus merangkul semua kalangan gitu kan ya. Nah, salah satunya untuk Duta Wisata ini kalangan generasi anak-anak muda, milenial, dan juga generasi Z gitu. Oke, nanti kita akan tanya lagi nih pemirsa, karena memang di Kota Pekalongan sendiri masih berlangsung karantina, kalau nggak salah ya, betul nggak sih Pak Ibu ya? Masih berlangsung karantina ya. Nanti kita akan tanya-tanya perihal pemilihan Duta Wisata ini, dampaknya apa saja, fungsinya apa, kemudian juga sebenarnya tugas mereka itu seperti apa. Nanti kita akan tanyakan langsung sama Kabitnya pemirsa ya. Dan buat pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana, tetap stay di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan lagi, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama dengan Pak Ipung, dan juga kita masih membahas perihal promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan Mas dan juga Mbak Duta Wisata ya. Oke Pak Ipung, sekarang kalau tadi kita berbicara tentang seberapa berdampaknya pemilihan Duta Wisata untuk promosi Kota Pekalongan, lebih khususnya pariwisatanya, ternyata berdampak gitu ya. Kemudian mungkin buat pemirsa yang ada di rumah penasaran nih Pak Ipung, sebenarnya apa saja sih tujuan, kemudian fungsi, dan juga target ya yang diselenggarakannya pemilihan Mas dan juga Mbak Duta Wisata ini Pak Ipung? Ya, jadi kalau berbicara masalah tujuan, pasti kita punya tujuan yang baik lah insya Allah yang ke depannya. Nah, terkait dengan tujuan pemilihan Duta Wisata itu, kita mau coba memilih atau merangkul teman-teman yang punya kepedulian dengan pariwisata Kota Pekalongan, agar mereka ikut bisa membantu pemerintah Kota Pekalongan mempromosikan, menarik wisatawan, menarik keluarganya yang dari jauh biar bisa ke Pekalongan itu lebih seperti itu ya. Kemudian dengan cara-cara mereka jelas. Kemudian kalau bicara dengan fungsi maupun ya mungkin kalau masyarakat bilang itu cuma cari yang ganteng, yang cakep, enggak loh pemirsa, Duta gitu Wisata kan. Pekalongan enggak ganteng-ganteng loh. Langsung nih dibully sama netizen, enggak bercanda ya. Intinya sih dengan Duta Wisata ini kita lebih milih yang memiliki edukasi pariwisata yang baik. Betul, yang memiliki tadi kepedulian terhadap pariwisata Kota Pekalongan ya. Contoh kemarin juga kalau kita lihat, kita masih meng-create kemarin itu agak berbeda karena tahun-tahun biasanya itu tanpa adanya tes tertulis. Tanpa tes tertulis. Jadi mulai tahun ini saya coba meng-create-nya dengan tes tertulisnya. Jadi selain dengan beauty, behavior-nya, tapi brand-nya juga harus bisa. Ini kalau mamanya pawaan-pawaan kayak Aziz nih masuk nggak nih Pak Ipung? Kalau syarat-syarat sendiri kita mencoba mengikuti dengan daerah-daerah lain, terus kemudian provinsi juga gitu kan. Kalau syarat-syarat sendiri seperti yang kita
publikasikan ke masyarakat bahwa range usianya nih, kalau mahasiswa mungkin di range usia ya kalanya ya. Kurang ajar ya, langsung nembaknya ke usia loh, padahal beliau nggak tahu usia saya ya, 13 loh Pak. Iya, makanya kan range usia untuk peserta ini kan di 17 sampai 24. Betul. 17 sampai 24. Kemudian yang jelas ada KTP ya, sudah berKTP Pekalongan. Tapi di tahun ini kami di Dinas Pariwisata juga agak memberikan kelonggaran, Kesempatan gitu ya. Kesempatan terhadap teman-teman yang punya peduli tadi terhadap pariwisata, walaupun mereka tidak berKTP Pekalongan, tapi mereka satu bersekolah di Pekalongan, berkuliah di Pekalongan, kemudian bekerja di Pekalongan, kami persilakan untuk mendaftar. Wow, luar biasa ya, kesempatan yang langka ya biasanya ya, yang diberikan kesempatan. Tapi dengan syarat tetap harus ada bukti izin, dong. Harus ada izin, kemudian ada bukti yang jelas Konkret, dari ya? baik dari Instansinya instansi masing-masing. pendidikannya maupun dari instansi pekerjaannya, itu harus dibuktikan dengan bukti yang valid. Terus kemudian ada juga tinggi badan kayak gitu ya. Karena kan itu kan duta ya pemirsa ya, otomatis look itu penting ya Pak Ipung ya. Maksudnya ya nggak usah ibaratnya nggak usah kayak Kylie Jenner ya, nggak gitu-gitu amat juga ya Pak Ipung ya. Tapi paling tidak bisa di sawang ini, kalau bahasa Pekalongan di sawang berarti kesurupan kena sawang. Ya, bahwa kalau kami sih melihatnya bukan harus cantik dan harus ganteng ya, gitu tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa tes juga yang di situ. Terus kemudian tapi kita melihatnya sih cantik ganteng itu bisa dipoles, relatif dan bisa dipoles kalau saya bilang kan. Kan kayak saya juga perawatan dan sebagainya masih enggak, bisa lah. Enggak, ini wudhu Pak Ibu. Ya kan perawat dengan wudhu. Oh iya, subhanallah tabarakallah ya. Gitu kan masih bisa kan. Iya. Terus kemudian juga ketika nantinya tetap bisa jadi contoh buat lingkungannya, buat teman-temannya, kalau masih sekolah, kalau masih kuliah, itu terutama buat lingkungan bisa jadi contoh. Dan diharapkan sih mereka dengan menjadi duta wisata juga bisa mengembangkan dirinya masing-masing sesuai potensinya, sesuai dengan passionnya masing. Yang sudah yang sudah jelas ataupun terbukti itu memang lulusan dari para duta wisata pun bisa survive ya Pak Ipung ya. Survive dalam artian dalam hal-hal yang positif gitu ya. Betul. Entah itu mereka menjadi orang sukses di dunia public speaking, entah itu mereka sukses untuk di dunia pariwisata gitu ya, kuliner, usaha, entrepreneur dan lain sebagainya, sesuai dengan passionnya masing-masing gitu kan ya. Itu pemirsa, jadi tidak melulu bahwa dampak dan juga efek yang diberikan sama para duta wisata ini, namun juga sebenarnya itu nilai poin ataupun plus untuk diri masing-masing gitu ya, jadi untuk pengembangan diri seperti itu pemirsa. Oke Pak Ipung, kita lanjutin lagi Pak Ipung. Nah mungkin pemirsa yang di rumah juga penasaran gitu kan ya, kan kalau memang pemilihan duta wisata ini kan ada jenjang pemilihannya ya, tingkat-tingkatannya, tingkat kota, nanti tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional gitu kan ya. Nah pasti juga pemirsa yang di rumah penasaran, ada masa jabatan juga. Ini kan penyelenggaranya 1 tahun sekali gitu ya. Sebenarnya job desk-nya mereka itu ngapain sih Pak Ipung gitu? Mungkin teman-teman yang awam gitu ya, cuman melihatnya bahwa duta wisata tuh nanti jadi dipajang doang kalau ada acara gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Job mereka sebenarnya lebih ke tadi core-nya kan promosi pariwisata Kota Pekalongan. Bagaimana mereka bersosial media, bagaimana mereka bergaul dengan temannya, itu lebih mempromosikan wisata-wisata di Kota Pekalongan, lebih seperti itu gitu ya. Job desk-nya lebih ke situ sih core-nya ya. Terus kemudian kalau misalnya kalau orang bilang sebagai pajang itu sebenarnya cuma side job lah. Side jobnya pajangan loh, bukan lagi loh pemirsa ya. Karena beberapa teman-teman saya juga pasti kita minta pendapatnya, kita minta kira-kira kalau seperti ini gimana sih, kita ikut juga andil gitu untuk pasti mengembangkan pariwisata di Kota Pekalongan gitu ya. Pikiran mereka juga tidak kita tinggalkan, kita
minta pendapat seperti apa. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini yang julid, kemudian juga kan banyak loh Pak Ipung ya yang julid gitu kan, kemudian juga yang mungkin awam gitu. Kalau mamanya awam kita bisa maklumin ya. Kemudian juga sebenarnya apa saja sih job desk-nya sebenarnya banyak. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan. Peduli gitu kan, pariwisata yang ada di kota ataupun kabupaten, dalam hal ini adalah Kota Pekalongan gitu pemirsa. Kalau mamanya nggak peduli, ngapain ada yang namanya tes, kemudian juga pemilihannya, ada peraturannya, ada karantinanya gitu ya. Sepertinya menghabiskan anggaran dan juga menghabiskan waktu saja kalau nggak ada goals ataupun tujuan yang jelas gitu ya Pak Ipung ya. Nah, berbicara tentang kalau tadi kan sudah Pak Ipung menjelaskan bahwa step by step pendaftarannya, persyaratannya. Sekarang kan ini kayaknya masih di masa-masa karantina ya Pak Ipung ya. Karantinanya cukup panjang ya Pak Ipung ternyata ya, sampai nanti grand final itu di bulan Agustus. Di dalam karantina itu apa aja sih yang didapat sama para finalis gitu Pak? Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan masalah tahapan dari silakan. seleksi ini ya, seleksi pemilihan duta wisata. Jadi duta wisata memang diawali dari pendaftaran jelas ya, pendaftaran dari calon-calon duta wisata ini kita sudah lakukan, terus kemudian kita juga sudah mulai seleksi itu di tanggal 3 Juli kemarin ya. 3 Juli, terus kemudian di tanggal hari Seninnya tanggal 10 kalau nggak salah itu sudah mulai karantina, dan karantinanya sebenarnya secara fisik tatap muka dan sebagainya itu cuma 3 hari Mas Aziz. Mungkin secara material kali ya. Cuman di di waktu antara mereka lulus 20 finalis ini terpilih, kita pilih sampai dengan grand final itu tetap kita nilai. Apa aja tuh biasanya dinilai Pak Ipung? Yang jelas tadi kan kalau bahasa tagline-nya untuk duta wisata kan brand beauty behavior. Wah, luar biasa ya, kayak pemilihan Putri Indonesia ya Pak Ipung ya. Tapi sebelum langsung eliminasi nih pemirsa. Sebelum B tetap ada attitude. Attitude nomor 1. Attitude ya. Tetap nomor 1 yang kita pantau ya. Pantauannya juga nggak serta-merta mungkin kita terbatas ya tatap muka bergaul sama mereka, tapi ada mystery shopper, jadi kayak penilai yang tersembunyi. Betul, gitu, itu tetap kita jadikan acuan ketika pemilihan grand final, malam grand final nanti. Akumulasi dari pantauan teman-teman. Makanya teman saya itu ada ya Pak Ipung ya yang jadi finalis. Kok berubah sikapnya loh? Makanya enggak bercanda Pak Ipung. Ternyata masih dinilai. Lanjut aja. Masalah. Tapi kan behavior kan nggak bisa. Nggak bisa dibuat-buat ya Pak Ipung ya. Itu memang dalam inner gitu kan, dari dalam yang keluar. Itu lebih pertama yang kita lihat nomor 1. Mau secerdas apapun dia gitu kan, mau secakep ataupun secantik apapun dia, ketika tidak memiliki manner ataupun attitude yang baik, kayaknya nggak bakal kita pakai ya Pak Ipung. Duh, kok nggak akan kita pakai? Oke, aduh, 5 menit lagi. Oke, kita masih dikasih waktu 5 menit lagi Pak Ipung. Padahal ini masih banyak. Sambung sebentar. Boleh silakan. Belum tahapan tadi seleksi sampai dengan nanti malam grand final. Itu hari Sabtu depan ya, tanggal 20, di tanggal berapa? 22. Tanggal 22 kita ada event dalam rangka proses pemilihan itu, juga ada unjuk bakat para finalis juga. Monggo itu juga bisa diramaikan, bisa datang langsung ke tempat acara. Kebetulan kita acarakan di, boleh nyebut? Boleh ya? bebas Batik TV bebas. Boleh nyebut, kita rencanakan di Transmart. Betul. Di Transmart Pekalongan, dan bagi teman-teman dari jam berapa sampai jam berapa mungkin Pak Ipung? Kita rencanakan jam 7 malam sampai jam 10, setengah 10 lah. Maksimal setengah 10 kita sudah selesai. Dan kalau teman-teman yang di luar Kota Pekalongan dan kemungkinan mau mensupport, mendukung teman-temannya ya, bisa silakan datang langsung, atau kalau misalnya memang nggak bisa, bisa rencana kita live juga di TV ya. TV luar biasa ya Pak Ipung ya, langganan ya Pak Ipung ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah silakan bisa datang ya, tadi udah dikasih tahu sama Pak Ipung tanggal 20 ya Pak Ipung 22 di Transmart Kota Pekalongan dari jam 7 malam sampai dengan selesai tentunya. Silakan bisa berbondong-bondong datang ke sana. Yang ada di luar kota, kalau umpamanya mau support temannya yang jadi finalisnya, silakan bisa langsung datang. Gitu, kemudian malam grand finalnya kita rencanakan itu di tanggal 5 Agustus. 5 Agustus ya. Jadi tempatnya surprise katanya tadi. Apa mau disebutin? Kalau surprise nanti nggak pada datang dong Pak Ipung. Gimana sih Pak Ipung? Kalau tempatnya kita rencanakan di halaman sekretariat daerah.
Mas Aziz. Wow, di Sekda ya, Di Kota Sekda. Pekalongan, luar biasa. Berarti ini juga open space, kemudian juga open publik juga ya. Betul. Jadi bisa datang berbondong-bondong ke situ juga yang untuk Betul. mendukung tentunya para finalis favoritnya. Oke ya, silakan buat pemirsa yang di rumah, sangat detail, sangat jelas sekali. Grand final dilangsungkan tanggal 5 Agustus jam 7 malam sampai dengan selesai di Arena Sekda Kota Pekalongan, atau lebih tepatnya di Mataram gitu ya. Di Mungkin kalau halaman masyarakat atau Sekda. pemirsa di rumah itu taunya Mataram gitu, Ya, Pak ya, Ipung gitu kan ya. Sekda mana sih Mas Aziz gitu? Mataram, ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut lagi tentunya kalau umpamanya kita membahas serangkaian dari duta wisata ini kan otomatis juga Pak Ipung ya, mereka itu kan memiliki peran, mereka mengeluarkan tenaga, mereka mengeluarkan segala sesuatunya gitu kan ya. Mungkin ini agak lumayan sensitif gitu kan Pak Ipung ya. Pak Ipung senyum-senyum karena udah baca pertanyaannya. Oke ya, kita berbicara tentang apakah pemenang ya, kita berbicara kan Pak, khususnya untuk Mbak dan Mas ini kan harus bertugas selama 1 tahun ya Pak Ipung ya, menjalankan tugasnya. Itu apakah ada gaji atau apa bulanan atau seperti apa mungkin Pak Ipung buat pemirsa yang ada di rumah biar semangat pada daftar duta wisata gitu. Iya. Kalau secara gaji mungkin kita tidak ada gaji ya, tapi ketika event tersebut kita ada hadiah-hadiah yang cukup menarik sampai puluhan juta kan totalnya ya. Terus kemudian ada beberapa sponsorship juga yang bisa memberikan hadiah ke para finalis, itu boleh berangkat. Tapi kemudian ketika kita menugaskan mereka itu juga tidak serta-merta kita lepas begitu saja. Kita kasih tugas sudah sana makan sendiri atau makan sendiri kan enggak juga lah, pasti ada lah gitu kan. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau mamanya kita berbicara tentang kesejahteraan, insya Allah sejahtera gitu ya Pak Ipung ya. Jadi untuk pemenangnya bisa mendapatkan hadiah dengan total uang rupiah, jutaan rupiah, puluhan juta. Kemudian juga mendapatkan banyak dari sponsor-sponsor. Ketika memang duty, memang akan diurus semuanya sama pihak dinas yang terkait gitu ya Pak Ipung ya. Jadi buat pemirsa di rumah jangan khawatir masalah kesejahteraan gitu kan. Silakan kalau mamanya tahun besok memiliki putra-putri yang berkompeten di dunia pariwisata, pengetahuannya bagus, attitude-nya bagus, bisa langsung daftarkan gitu ya Pak Ipung. Tapi kalau tahun ini udah ditutup ya Pak Ipung ya, karena kan udah karantina. Last question deh ya, harapan Pak Ipung ya untuk promosi Kota Pekalongan melalui pemilihan duta wisata ini apa sih Pak Ipung ke depan? Ya harapannya sih teman-teman dan masyarakat yang menonton acara ini bisa mensupport lah, jangan tadi yang julid-julid itu bisa lebih terbuka dengan duta wisata, pemain bahwa duta wisata itu bukan cuma sebagai ajang untuk cantik-cantikan, gaya-gayaan, flexing gitu, enggak ya. Di dalamnya ada misi yang positif untuk kota tercinta. Betul, untuk lebih mempromosikan jelas ke Kota Pekalongan seperti apa. Oke, Pak Ipung terima kasih banyak ya sudah mampir di sini ngobrol-ngobrol ya, hampir 1 jam kita ngobrol tentunya. Semoga nggak kerasa ya 1 jam juga. Nggak kerasa ya Pak Ipung ya, kayaknya kita bintangnya sama Pak Ipung. Oh gitu ya. Pasti tiba-tiba nyangkutnya ke bintang. Oke Pak Ipung, semoga pelaksanaan nanti sampai grand final bisa sukses tanpa halangan apapun, kemudian bisa mendapatkan tentunya Mas dan juga Mbak yang bisa menginspirasi ataupun menjadi influencer ya yang menginfluence gitu kan anak-anak muda yang ada di Kota Pekalongan. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga, Aziz harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV. Akhir kata, saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.